Joko Santoso membuat draft daftar penyedia berikut jumlah kuota. Lalu draft tersebut oleh Adi Wayono dilaporkan kepada terdakwa untuk mendapat persetujuan terdakwa. Setelah disetujui terdakwa, lalu Adi Wayono memerintahkan Matius Joko Santoso untuk membuat SPPBJ. 2. Bahwa terdapat campur tangan terdakwa dalam pergantian PPK Bansos Sembako dari Matius Joko Santoso kepada Adi Wayono pada bulan September 2020 yang terkait dengan tujuan mengamankan keberlanjutan perintah terdakwa kepada Adi Wayono dalam proses penunjukan penyedia Bansos Sembako dan pengumpulan uang dari penyedia dapat terlaksana sampai tahap akhir Bansos Sembako. Oleh karena itu, bantahan terdakwa tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan karena merupakan keterangan yang berdiri sendiri yang hanya dapat dipergunakan untuk diri terdakwa sendiri dan sekedar alasan yang dibuat-buat untuk membela diri. Berdasarkan uraian tersebut, maka kami berpendapat unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan suatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya telah terpenuhi secara sah menurut hukum. A4. Penerapan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penyertaan. Bahwa terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan atau tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Adi Wayono dan Matius Joko Santoso sebagaimana dakwaan ke-1 pasal 12 huruf B junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Bahwa dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP menyebutkan dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Termuat dalam surat tuntutan ini mohon dianggap dibacakan. Kemudian dalam doktrin hukum pidana dikenal beberapa pendapat tentang pengertian turut serta antara lain dari Profesor W.H. John Kers mengenai pendapat ahli doktrin termuat dalam surat tuntutan pidana dalam halaman 844 sampai dengan 848, kemudian mengenai jurisprudensi termuat dalam surat tuntutan dalam halaman 848 sampai dengan 849, mohon dianggap dibacakan. Merujuk pada pendapat para ahli hukum dari jurisprudensi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku peserta tidaklah harus mempunyai kualifikasi pribadi yang sama dengan pelaku atau pleader. Namun yang dilihat adalah sikap batin pelaku peserta mengetahui kedudukan dan peran dari pelaku. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa para peserta dalam bentuk penyertaan terus serta melakukan tidak perlu melakukan perbuatan yang sama atau materi dan tidak perlu juga punya sifat pribadi atau personality yang sama dengan pelaku sebagaimana dimaksud dalam rumusan delik. Dalam hal dua orang atau lebih dituntut bersama-sama dan bersekutu melakukan kejahatan tersebut, maka pelaku tidak perlu masing-masing di antara mereka memenuhi semua unsur yang oleh pasal-pasal tersebut dirumuskan dalam delik tersebut. Berdasarkan pengertian unsur penyertaan atau dalaming menurut ahli doktrin dan jurisprudensi pembuktian unsur menerima hadiah dan unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan suatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana telah dibuktikan dalam uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa dalam mewujudkan tindak pidana adalah tidak berdiri sendiri, melainkan dilakukan bersama-sama dengan Adi Wayono dan Matius Joko Santoso, yaitu terdapat adanya suatu kerjasama yang erat dan insafi dalam mewujudkan tujuan yang dikehendaki bersama, yakni adanya kesamaan kehendak dan kerjasama yang erat dan insafi antara terdakwa dengan Adi Wayono dan Matius Joko Santoso dalam penunjukan penyedia dan penerimaan uang-uang fee dari penyedia bansos sembako. Perbuatan tersebut merupakan satu kesatuan perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisah dan tidak akan terwujud tanpa adanya peranan bersama dari terdakwa, saksi Adi Wayono dan saksi Matius Joko Santoso yang dalam pelaksanaannya masing-masing mempunyai peranan yang berbeda. Hal ini sejalan dengan putusan Hakuret tanggal 29 Juni 1936 nomor 1047 yang menyatakan pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam undang-undang mengenai suatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum. Sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai. Bahwa dengan demikian unsur penyertaan atau dalaming dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tersebut telah terpenuhi dan dapat dibuktikan dalam perkara ini. Sedangkan dalam konteks terwujudnya delik, kapasitas terdakwa yang merupakan Menteri Sosial RI sekaligus pengguna anggaran selaku orang yang melakukan leader atau pleader, sedangkan saksi Adi Wayono dan saksi Matius Joko Santoso adalah sebagai orang yang ikut atau turut serta melakukan peristiwa pidana
yang telah disebutkan di atas atau medededer atau medebleger. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penerapan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana tentang penyertaan dalam perbuatan terdakwa telah terpenuhi secara sah dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Ad 5 penerapan ketentuan pasal 64 ayat 1 KUH pidana bahwa ketentuan pasal 64 ayat 1 KUH pidana menyatakan jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana. Jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Berdasarkan fakta hukum di persidangan dan dibuktikan sebelumnya dalam pembuktian unsur menerima hadiah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso, yakni menerima uang fee sebesar 32.482 juta rupiah, yang terdiri dari penerimaan uang sebesar 1.280 juta rupiah dari Harifan Sidabuke terkait penunjukan PT Pertani dan PT Mandala Monangan Sude, uang fee sebesar 1.950 juta rupiah dari Ardian Iskandar Madanata terkait penunjukan PT Tiga Pilar Agur Utama, dan uang sebesar 29.252 juta rupiah dari beberapa penyedia barang lainnya muncul dari satu niat atau kehendak yang sama, yakni menerima uang dari penyedia bansos sebagai realisasi atas pelaksanaan perintah terdakwa. 2. Perbuatan penerimaan oleh terdakwa bersama-sama dengan Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso adalah perbuatan yang sama macam atau jenisnya, yakni sama-sama berupa penerimaan uang dari para penyedia yang ditunjuk melaksanakan pengadaan bansos sembako. 3. Waktu terjadinya penerimaan uang tersebut berlangsung secara terus-menerus dalam kurun waktu yang tidak lama, yakni bermula pada sekira bulan Mei 2020 sampai dengan bulan November 2020, atau pada waktu Matius Joko Santoso menjabat PPK di tahap 1 sampai dengan 10 dan Adi Wahyono selaku PPK tahap 11-12 pengadaan bansos sembako. Berdasarkan uraian tersebut, maka perbuatan penerimaan uang harus dipandang sebagai suatu perbuatan terlanjut top forged handling karena timbul dari kehendak willen yang sama untuk menerima uang dan perbuatan itu sama-sama macam atau jenisnya, yakni berupa penerimaan uang serta dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka kami berpendapat penerapan ketentuan pasal 64 ayat 1 KUH pidana dalam perbuatan terdakwa telah terpenuhi. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara terdakwa dan tim penasihat hukum yang kami hormati, berdasarkan pembuktian pada unsur-unsur dakwaan yang telah diuraikan, kami penuntut umum berkesimpulan bahwa seluruh unsur pasal didakwakan kepada terdakwa sebagaimana tertuang dalam dakwaan ke-1 telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum. Selanjutnya, oleh karena dakwaan alternatif ke-1 telah dapat dibuktikan, maka kami tidak perlu lagi membuktikan dakwaan alternatif kedua. Mengenai pertanggungjawaban pidana, mohon izin akan dilanjutkan. Silakan diteruskan. 6. Memahami pertanggungjawaban pidana. A. Kesalahan sikap batin terdakwa, majelis hakim yang mulia, terdakwa dan tim penasihat hukum yang kami hormati. Bahwa dengan terbukti unsur pasal yang telah didakwakan terhadap diri terdakwa, selanjutnya perlukan adanya kesalahan dan pertimbangan pidana dari terdakwa. Dari perspektif hukum pidana, pertimbangan pidana didasarkan pada terpenuhi unsur-unsur delik dan adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana. Adapun maksud dan kesalahan tersebut menunjuk pada adanya sikap batin atau mensreya tertentu dari terdakwa dan dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan sedemikian rupa sehingga terdakwa dapat dicela karena telah melakukan perbuatan tersebut, yang ini apakah dilakukan dengan sengaja ataukah karena kelalaian sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Pendapat hukum ahli hukum yang relevan dengan pertimbangan pidana atau lain Mr. Lulusan Saleh nomor 1 sampai dengan nomor 3 dianggap telah dibacakan sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan. Bahwa dalam perkara ini telah dapat dibuktikan adanya unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana dalam uraian pembahasan unsur sebelumnya. Maka secara otomatis telah terbukti pula adanya unsur kesalahan yang melekat pada batin terdakwa, yaitu kesengajaan sebagai maksud, yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan terdakwa dalam penunjukan penyedia dan penerimaan uang dari penyedia bansos sembako. Maka perbuatan terdakwa tersebut terbukti dilakukan secara sadar dengan segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Selanjutnya, karena persidangan telah dibuka adanya alasan yang dapat menghapus unsur kesalahan maupun yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka dengan demikian terhadap terdakwa sudah layaknya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan nyata bersalah secara hukum. Sehingga sudah sepatutnya terdakwa kemudian jatuhin pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.
B. Penjatuhan pidana tambahan. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 10 KUHP, pidana terdiri pidana pokok dan pidana tambahan. Selanjutnya penuntut umum akan mempertimbangkan mengenai pidana tambahan atas diri terdakwa sebagaimana ketentuan pidana tambahan yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Kepolisian Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dirubah dengan Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menyebutkan selain dapat dijatuhi pidana sebagai maksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14, terdakwa juga dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana maksud dalam pasal 18. Tuntutan pasal 18 dianggap telah dibacakan. Pidana tambahan dalam bentuk tuntutan pembayaran uang pengganti. Peraturan Mahkamah Agung atau Perma RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi menyatakan sebagai berikut. Pasal 1, pasal 2, 3, dan 5 dianggap telah dibacakan. Oleh karena tuntutan pembayaran uang pengganti tidak hanya terbatas pada kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa, video pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dirubah dengan Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Selain dapat juga diajukan terhadap seluruh hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh yang dinikmati terdakwa in kasus tindak pidana korupsi, menerima hadiah atau menerima suap sebagai dimaksud dalam pasal 12 huruf A atau huruf B Undang-Undang Republik Indonesia 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka terdakwa dapat dibebankan biaya tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Bahwa dalam persidangan juga telah terungkap fakta terdakwa telah memperoleh manfaat dari uang yang bersumber dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dengan Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso sebagaimana berikut, yaitu nomor 1 dengan nomor 6 sebagaimana pembuktian unsur menerima hadiah maupun yang telah dibuktikan sebelumnya dianggap telah dibacakan. Maka jumlah seluruh uang hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh dan digunakan untuk kepentingan terdakwa adalah sebesar Rp15.106.250.000 jika sudah sepatutnya terdakwa dibebankan kewajiban untuk mengembalikan uang yang diterimanya tersebut karena merupakan penerimaan uang yang tidak sah dan melawan hukum. Bahwa jumlah uang pengganti yang dibeban kepada terdakwa tersebut harusnya dikurangi dengan uang sebesar Rp508.800.000 yang disetorkan oleh Ahmad Syuuti ke rekening penampungan KPK atau barang bukti nomor 494 karena merupakan bagian dari uang fee bansos sembako sebesar Rp2 miliar yang diserahkan Adi Wahyono kepada terdakwa melalui Eko Budi Santoso, sehingga jumlah besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa adalah sebesar Rp14.559.450.000. 2. Pidana tambahan berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu. Pencabutan hak tertentu yang termuat dalam pasal 18 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 3199 selanjutnya dianggap telah dibacakan sebagian terdapat dalam surat tuntutan halaman 863 sampai dengan 864. Bahwa jabatan terdakwa selaku Menteri Sosial Republik Indonesia merupakan jabatan publik, yaitu pejabat negara yang dipilih oleh Presiden Republik Indonesia untuk menjalankan tugas pemerintahan di bidang Kementerian Sosial. Maka sudah barang tentu warga masyarakat menaruh harapan yang besar pada terdakwa selaku Menteri Sosial yang merupakan penyelenggara negara agar dapat melaksanakan tugas kewajibannya secara jujur dan amanah dengan memberikan teladan yang baik dan tidak melakukan korupsi, kolusi maupun nepotisme. Namun sebaliknya terdakwa dalam jabatannya sebagai Menteri Sosial bersama-sama dengan Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso telah menerima hadiah berupa uang daripada penyedia bansos sembako terkait penunjukan penyedia pengadaan bansos sembako di Kementerian Sosial tahun 2020. Sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dan terurai dalam pembuktian unsur pasal di atas. Sehingga perbuatan terdakwa ini bukan saja tidak mendukung program pemerintahan dalam memberantas tindak pidana korupsi, namun justru mencederai amanat di lembarnya tersebut. Hal ini ditujukan untuk melindungi warga masyarakat untuk sementara tidak dapat memilih kembali pejabat yang pernah berperilaku koruptif maupun memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki dan merehabilitasi diri. Sejalan dengan salah satu tujuan hukum pidana yaitu menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan dan orang lain yang melakukan kejahatan sehingga fungsi hukum sebagai tool social engineering dapat terwujud. Oleh karena itu tepat menurut hukum jika kemudian majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan dengan mencabut hak atas diri terdakwa dipilih atau menduduki jabatan publik selama jangka waktu tertentu terhitung sejak selesai menjalani pidana pokok sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat 1 KUHP yang lengkapnya akan tertuang dalam amar tuntutan. C. Pertimbangan diktum barang bukti. Bahwa dalam persidangan ini penuntut umum telah memperlihatkan sejumlah barang bukti nomor urut 1 sampai 533 sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara dan barang bukti tersebut semuanya telah disita secara sah oleh penyidik KPK. Bahwa mengingat barang bukti tersebut juga dipergunakan dalam persidangan terhadap pelaku lainnya yaitu Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono, maka terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dan dituntut untuk diputus dalam perkara tersebut. Kesimpulan, Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang kami hormati. Berdasarkan uraian yang kami kemukakan dalam analisa juridis di atas, kami selaku penuntut umum berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan menginginkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf B junto pasal 18 Undang-Undang
RI nomor 31 tahun 1900 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana terubah dengan Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ke-1. Tuntutan pidana. Selanjutnya sampailah kami pada tuntutan pidana terhadap terdakwa, namun sebelum kami bacakan tuntutan pidana tersebut, akan kami kemukakan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu A. Hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa selaku Menteri Sosial tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan, terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya. Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat kondisi darurat bencana pandemi COVID-19. B. Hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf B junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ke-1. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 11 tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. 3. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti kepada negara sebesar 14.597.450.000 rupiah jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta berdana yang dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika tidak mencukupi, maka dipidana dengan penjara selama 2 tahun. 4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok. 5. Menyatakan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 533 dipergunakan dalam perkara lain. 6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian tuntutan pidana ini dibacakan dan diserahkan di depan persidangan pada hari ini Rabu tanggal 28 Juli 2021. Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Iksan Fernandi, Muhammad Nur Aziz, Dian Hamisena, Yosi Andika Herlambang, Masmudi, Bagus Dwi Arianto ditandatangani. Sekian yang mulia. Silakan, Pak. Baik, saudara terdakwa, apakah sudah mendengarkan tuntutan pidana penuntut umum? Sudah, yang mulia. Mengerti? Mengerti, yang mulia. Baik. Terhadap tuntutan pidana penuntut umum, undang-undang memberikan hak kepada saudara untuk mengajukan pembelaan. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan? Atau saudara serahkan ke penasihat hukum saudara? Saya akan mengajukan pembelaan, yang mulia. Baik. Dari tim penasihat hukum, apakah juga akan mengajukan pembelaan? Betul, yang mulia, kami sudah mempersiapkan pembelaan yang hendak kami sampaikan di hadapan sidang yang mulia ini. Jadi, terutama berkaitan dengan misalnya salah satu contoh yang kita dengar tadi di hadapan persidangan, tidak pernah kita dengar adanya uang yang diterima dari PT Bumi Pangan Dikdaya. Nah, hal-hal seperti inilah yang kami akan coba sampaikan nanti di dalam pembelaan kami, sehingga kami memohon waktu yang mulia dengan waktu yang cukup.
Kemudian yang kedua, kami melihat bahwa apa yang disampaikan oleh penuntut umum ini lebih banyak berdasarkan asumsi, berdasarkan keterangan dari Matius Joko Santoso dan keterangan dari Adi Wahyono tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang lain. Di hadapan persidangan, kita mendengar sejumlah saksi yang mengatakan bahwa uang yang mereka serahkan kepada Matius Joko Santoso sekitar 7 miliar atau 6 miliar sekian rupiah. Akan tetapi tuntutan ini seolah-olah ada uang berdasarkan keterangan saksi sebesar 32 miliar rupiah. Itu kira-kira yang hendak kami sampaikan yang mulia terlebih dahulu. Oleh karena itu kami mohon waktu yang cukup untuk menyampaikan tanggapan kami terhadap tuntutan ini. Karena seingat kami waktu persidangan yang lalu, yang mulia juga akan memberikan waktu yang sama. Sekiranya kami memerlukan waktu itu sama waktunya dengan penuntut umum. Oleh karena itu yang mulia kami mohon dengan hormat agar supaya kepada kami juga diberi waktu yang sama dengan yang diberikan kepada penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Baik, ini agak lebih sedikit kalau hitung-hitungan kami sebelum selesai pengucapan tuntutan pidana tadi, kami sudah coba bermusyawarah, kita akan berikan waktu lebih sedikit 1 hari. Harusnya kan tanggal 28, tapi ini 10 hari itu tanggal 9 Agustus. Coba dilihat lagi kalendernya. Tapi ini belum kita tanyakan ke penuntut umum. Hari ini tanggal 28. Tanggal 7 itu hari Ahad, Pak. Tanggal 6 itu Sabtu. Jadi tanggal 9 gimana? Hari Senin yang mulia. Ya, Senin. Enggak ada masalah menurut kami. Menurut itu bagaimana tanggapannya kalau kita berikan waktu kepada terdakwa dan penasihat hukum terdakwa mengajukan nota pembelaan pada tanggal 9 Agustus? Tidak keberatan. Tidak keberatan. Baik, sebelum persidangan diundurkan, apakah masih ada yang mau disampaikan oleh tim penuntut umum? Cukup yang mulia. Cukup. Dari penasihat hukum terdakwa atau terdakwa, ada yang mau disampaikan lagi? Dari kami cukup yang mulia. Terima kasih. Cukup yang mulia, terima kasih. Tim penasihat hukum yang ada di ruang persidangan ini? Baik. Dengan demikian sidang pada hari cukup diundur dan ditetapkan untuk disidangkan kembali pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan acara untuk pembelaan baik dari terdakwa maupun dari tim penasihat hukum terdakwa. Terdakwa dikembalikan ke rumah tahanan negara, sidang cukup dan ditutup.